Sebuah kisah dari negeri tirai bambu menceritakan ada seorang pemuda miskin dari desa yang memiliki tekad yang besar untuk menggapai cita-cita. Akhirnya, dengan segala kekurangan dan keterbatasan, dia memberanikan diri untuk melanjutkan kuliah di perkotaan. Dia mencoba melakukan pekerjaan apa saja, namun tentulah waktu yang terbatas dan juga pengalaman yang tidak ada membuat dia hanya bisa mengerjakan hal yang sangat-sangat biasa pula. Maka sudah bisa dibayangkan hasilnya pun sangat terbatas. Sementara orang tua sama sekali tidak bisa menolong. Maka untuk menyambung hidupnya setiap hari, dia datang ke sebuah warung makanan yang sederhana pula di pinggir jalan dan selalu meminta kepada pemilik warung nasi bungkus hanya pakai kuah dan sayur saja. Dan pemilik warung pun melihatnya lalu merasa iba, sehingga setiap kali anak itu datang, mereka selalu menyembunyikan sepotong ikan, sepotong ayam, ataupun sepotong daging di bawah nasi itu. Dan sebelum anak itu kembali, dia selalu berkata, "Besok datang lagi ya." Demikianlah akhirnya anak itu selalu mendapatkan belas kasihan dari sang pemilik warung. Waktu cepat berlalu, dan anak itu pun akhirnya selesai kuliah lalu meniti karir. Suatu hari pemerintah kota mengatakan warung tempat berjualan itu harus digusur. Dan bingunglah sang pemilik warung, saudara. Maka terdengarlah berita itu di koran bahwa ada perluasan jalan dan seterusnya. Tiba-tiba seorang yang berpakaian rapi datang menghampiri sang orang tua yang pemilik warung itu dan berkata, "Bapak dan Ibu diundang datang ke kantor kami oleh direktur kami untuk mengelola kantin di sana." Lalu bapak dan ibu sang pemilik warung itu pun kaget, bukan kepalang, karena dia tidak tahu siapa yang mengundangnya. Tiba di kantor itu betapa kaget dia melihat seorang anak desa sederhana yang dulu dia tolong, kini menjadi seorang pemuda yang gagah luar biasa dengan pakaiannya yang rapi, ada di kursi yang empuk sebagai seorang direktur. Ketika bertemu, sang direktur itu yang dulu adalah hanya memesan nasi bungkus pakai kuah dan sayur saja memeluk mereka berdua sambil menangis dan berkata, "Saya sudah mendengar apa yang sedang terjadi dan saya kira itu adalah cara Tuhan untuk memberi saya kesempatan menolong Bapak dan Ibu dan menunjukkan bahwa saya tidak lupa dengan apa yang Bapak dan Ibu pernah perbuat untuk saya. Kelolalah kantin di perusahaan ini. Ada karyawan di sini 3.000 orang. Biarlah Bapak dan Ibu mengelola di sini dan juga tinggal di bagian belakang daripada kantor ini." Demikian saudaraku, akhirnya mereka memiliki tempat usaha yang baru. Apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara berkaitan dengan firman Tuhan yang dicatat dalam Ulangan pasal 24 ayat 17 dan 18. "Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini." Haruslah kau ingat atau jangan lupakan. Kita mengenal istilah kacang lupa akan kulitnya. Dan hari-hari ini kita tidak susah menemukan orang seperti itu, yang dulunya sebetulnya hanya karena pertolongan orang dia bisa bangkit, tapi sekarang seolah-olah mau mengajari orang yang dulu menolong dia, yang dulunya sebetulnya dia orang yang sangat terpuruk dan hanya bisa ada seperti sekarang ini karena ada orang yang mendoakannya. Tapi sesudah menerima itu semuanya, malah sekarang dia menghina orang yang menolong dia. Inilah yang disebut dengan kacang lupa kulitnya. Kita memang sering sekali tergoda untuk sombong ketika kita sudah memiliki sesuatu. Dan Tuhan tidak menghendaki itu. Di dalam Ulangan pasal yang ke-8, Tuhan berkata seperti ini, ayat yang ke-11.
Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ularnya yang ganas, tanahnya yang gersang, dan dia juga yang memberikan kau air untuk kau minum. Ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. 19, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, sujud menyembah kepadanya, aku akan memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Kacang lupa kulitnya, itulah yang sering terjadi. Tentu saya tidak ingin kita mengalami hal yang sama. Bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi kacang lupa kulitnya? Yang pertama, ingatlah selalu, ini semuanya, apa yang ada pada kita adalah karena Tuhan, kekuatan dari Tuhan, atau karena orang-orang yang Tuhan kirim untuk menolong kita. Oleh sebab itu, ucapkanlah syukur, berikan persembahan, berikan hadiah kepada orang yang menolong kita, yang dipakai Tuhan menjadi alat. Yang kedua, jangan lupa tolong juga orang lain yang perlu, yang membutuhkan pertolongan, yang mungkin seperti engkau alami 10, 15, 20 tahun yang lalu. Kini mereka mengalami itu dan Tuhan mengizinkan engkau melihatnya. Tandanya Tuhan ingin supaya engkau melakukan hal yang sama yang sudah pernah engkau terima dari Tuhan atau dari orang lain yang Tuhan suruh untuk menolongmu. Dan yang ketiga, apapun yang sudah engkau miliki hari ini, jangan pakai itu untuk mengkhianati Tuhan, tapi pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan betapa besar Tuhan Allahmu. Saksikan itu kepada orang lain bahwa itu adalah karya Tuhan. Begitulah caranya, saudaraku, sehingga kita tidak menjadi kacang lupa kulitnya. Ingat, bersyukur dan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur, atau kepada orang-orang yang menolongmu. Kedua, tolong orang lain yang sekarang mengalami seperti yang kau alami dulu. Dan yang ketiga, muliakan Tuhan dengan apa yang ada padamu, dengan hartamu, dengan hidupmu. Dan yang keempat, bersaksilah kepada orang lain, kepada sebanyak-banyaknya orang, supaya mereka pun percaya kepada pertolongan Tuhan yang selalu ajaib. Jangan menjadi kacang lupa kulitnya. Roh Kudus menolong saudara.